Pemirsa, ini bukan kecelakaan pertama dalam proyek pembangunan LRT. Ada apa? Dan saya akan membahasnya dengan Profesor Mandian R. Simanjuntak, Guru Besar Manajemen Konstruksi UPH. Prof. Mandian, apa kabar? Selamat sore, Ayu dan pemirsa sekalian. Ini bukan proyek pertama. Kalau kita lihat 4 bulan terakhir, ada lebih dari 5 kecelakaan kerja dalam proyek pengerjaan LRT. Pendapat Anda? Apa yang Anda lihat dari sini? Jadi Ayu seperti ini ya. Jadi kesempatan kali ini saya juga menegaskan kembali kita bukan mencari tahu siapa yang salah ya. Tapi kita mau belajar dari kejadian-kejadian yang sudah ada. Dari lesson learn yang sudah ada, saya bolehlah menyampaikan ini adalah kegagalan manajemen konstruksi. Dalam pemahaman manajemen konstruksi, kegagalan constructability. Tidak mampunya dibangun. Namun kalau kita lihat yang kejadian di Matraman, di Kampung Melayu, sebenarnya itu adalah proses di mana pemindahan bahan. Belum setting ya. Jadi ini masih dalam tahap procurement system, yaitu bahan sama alat dipersiapkan di lapangan untuk fase konstruksi. Nah ini lemah. Nah kemudian setelah ini baru fase konstruksi. Nah pertanyaannya ini kan sudah berkali-kali dan ini adalah segmen terakhir, mungkin segmen yang sudah puluhan bahkan ratusan kali, kok masih begini juga. Jadi menurut saya ini kita harus melakukan revolusi konstruksi seperti ini. Seperti apa revolusi konstruksi? Revolusi konstruksi itu adalah satu kegiatan di mana kita boleh benar-benar melihat penyebab kejadian yang terjadi. Kenapa? Karena ini berulang-ulang kali terjadi. Nah saya mencermati bukan saja dari segi teknis. Ayu, teknis sampai saat ini kita belum dapat data. Jadi saya mencermati dari segi manajemen konstruksi. Nah, kita lihat apanya. Berkali-kali tadi disampaikan standar keselamatan, SOP keselamatan. SOP itu ada di mana? Ya, di dalam dokumen kontrak itu terlihat harusnya SOP. Ya, apakah itu masuk dalam klausa sehingga itu dipertimbangkan oleh para pihak? Ya. Pertanyaannya, balik lagi dengan tegas saya menyampaikan kita punya standar kontrak. Jawabannya belum ada. Belum ada? Kita belum punya standar kontrak. Ya, kalau kita lihat PP yang melanjutkan menegaskan untuk Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 18 tahun 99 yang lalu, kita punya PP di mana Presiden, pemerintah menegaskan bagaimana proses kontrak sebenarnya. PP 29 tahun 2000, Junto PP nomor 59 tahun 2010. Tapi lagi-lagi itu tidak ada. Ya, yang ada berkali-kali saya menyampaikan hanya mengacu, Ayu. Artinya ada pelanggaran dong dalam proses pengerjaannya kalau tidak ada SOP yang dituangkan dalam kontrak di awal. Yang disebut pelanggaran itu apa? Karena yang namanya kesepakatan ataupun pengalihan resiko tidak sah, pertanyaannya, KUH Perdata ini batal demi hukum. Lah, itu udah pertanyaan saya. Ini awareness ini semua pihak sebenarnya harus tahu. Nah, kita bersyukur ya bahwa kita sudah ada punya komite keselamatan konstruksi yang saya apresiasi kembali dengan teman-teman di Kementerian PUPR, Bapak Menteri. Namun saya menyampaikan ini tidak bisa hanya Kementerian PUPR. Ya, ini kasus ini, kejadian ini berkali-kali melibatkan para pihak, khususnya yang di Kampung Melayu. Kementerian lainnya paling nggak, Kementerian Perhubungan, Tenaga Kerja, Kementerian BUMN, Ayu. Kenapa? Karena kita lihat penerima jasanya siapa. Ya, perusahaan dari BUMN. Nah, ini kita lihat ya. Baik, ini kalau kita lihat adalah salah satu proyek yang punya deadline. Awal tahun depan sudah diuji coba. Artinya walaupun ada beberapa prosedur yang mungkin belum sesuai standar, tapi mereka kerja sesuai jadwal dan sesuai target. Apakah dari berbagai kecelakaan yang terjadi ada kaitannya dengan upaya kejar target menurut Anda? Nah, tunggu ya. Upaya kejar target, kita harus benar mengerti apa perintah Presiden. Ya, pekerjaan ini dikerjakan dengan cepat. Artinya apa? Penuh dengan pengendalian yang hati-hati. Nah, di dalam dunia konstruksi, penjadwalan proyek itu sudah jelas, ya, tidak ada yang dikejar-kejar. Kita diberikan tugas sekian jadwalnya. Kita kan profesional, sudah tahu kalau memang ini tidak bisa, tidak cukup, tidak gitu loh. Kalau memang bisa, bisa. Kita tidak bisa memanipulasi umur bahan bangunan, umur beton 28 hari, tidak mungkin dipercepat. Nah, bagi saya tidak ada itu dipercepat. Semua on schedule. Namun pertanyaannya, beranikah kita menyampaikan bahwa ini waktunya tidak cukup sehingga harus mengejar target? Tidak ada itu.
gitu loh. Kalau di proyek ini kan dihentikan sementara sampai nanti belum tahu kapan waktunya akan dilakukan berbagai investigasi. Apa yang perlu diperhatikan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi, baik di proyek ini dan proyek-proyek LRT lainnya? Ya, jadi saya mencermati dua hal penting dalam konteks kegagalan keselamatan konstruksi, yaitu aspek manajemen, dalam hal ini manajemen konstruksi, dan juga aspek human system. Ya, jadi saya berkali-kali menekankan sehubungan dengan aspek human system. Proyek sebesar ini memerlukan komitmen yang sangat tinggi. Ya, komitmen apa? Komitmen adanya project goals yang jelas, baik mutu, baik waktu, baik biaya, dan tambahkan lagi Ayu, yaitu safety. Nah, pertanyaannya apakah safety masuk dalam komitmen itu? Bukan hanya komitmen di penerima jasa. Saya sebagai pengguna jasa, pemberi tugas punya komitmen nggak? Waktu pengerjaan itu, apapun itu, kedua pihak sudah oke belum? Punya safety officer di owner, punya safety officer di kontraktor, ataupun di supplier, dua-duanya harus sama. Baik, menarik sekali. Kita lanjutkan perbincangan usai jeda. Pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif di 0215155111. Ada berita petang kembali sesaat lagi. Pemirsa, proyek double track ini adalah proyek yang besar dan sangat disayangkan karena masih terjadi kecelakaan. Ada apa sebenarnya dalam proyek ini? Prosedurnya yang tidak sesuai, teknologi yang digunakan, atau sebenarnya sumber daya kita? Ayu, untuk teknologi, kita ini tidak kalah dengan negara lain. Mungkin bisa disebutkan bahwa teknologi kita paling canggih di dunia. MRT kita paling baik. Namun yang saya sampaikan tadi, aspek human system ini tidak mudah. Ya, yang disebut sebagai profesional. Profesional semua pihak. Umumnya orang mengetahui profesional yang menerima jasa, kontraktor, konsultan ya. Ini owner juga harus profesional. Atau kalau tidak, dia dibantu oleh pihak yang profesional, yang sama-sama bisa bekerja sama di proyek. Di proyek ini Anda melihat owner juga profesional atau belum? Saya harus cek kontraknya. Lagi-lagi, saya harus cek kontraknya. Kenapa? Semua dokumennya ada di situ. Saya bisa lihat dokumen desain, dokumen alat, dokumen bahan, dokumen jadwal, semuanya ada di situ. Kalau nggak ada, sulit kita. Baik. Itu dia. Prof. Manlian, kalau kita lihat beberapa kecelakaan yang terjadi dalam proyek-proyek besar ini biasanya terjadi di dini hari atau hampir pagi ya, yang belum ada aktivitas orang. Apakah waktu-waktu ini juga mempengaruhi tingkat kewaspadaan atau tingkat krisis untuk proyek-proyek besar yang sedang dikerjakan? Ya, dalam penjadwalan proyek konstruksi kita sudah atur sedemikian rupa. Tidak ada itu dini hari. Tidak ada waktu hujan. Ngecor hujan pun bisa. Ya. Kenapa enggak? Dengan berat jenis air bisa membuat beton makin padat. Jadi nggak ada cerita, jangan salahkan cuaca. Nah sekarang kenapa dini hari umumnya terjadi? Ini jadi pertanyaan dan harusnya jadi lesson learned. Ya tentunya selain pihak yang memang bertanggung jawab, operator, kan ada pihak lain yang bekerja sama. Nah inilah Undang-Undang Jasa Konstruksi menekankan ahli itu spesialis. Tapi Ayu dalam pelaksanaannya harus terintegrasi satu dengan yang lain. Nah, mungkin dengan pihak lain gitu loh. Apakah dari kementerian, dari pihak yang terkait itu loh. Itu masalahnya. Baik, pemirsa, sekali lagi Anda bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif di 02151555111. Nah, kalau kita lihat kren yang jatuh ini ternyata dari investigasi yang dilakukan di lapangan, ada keterangan dari pekerjanya, kren yang sama pernah bermasalah, sering copot something yang ada di dalam situ. Apakah QC-nya untuk alat-alat berat yang digunakan atau alat beratnya yang bermasalah yang digunakan di Indonesia? Ya, dalam konteks quality, sistem mutu, betul saya setuju ada sistem mutu pada alat, ya, menjamin, mengontrol. Ada quality control, ada quality assurance sebagai jaminan. Tapi dalam konteks quality, pihak yang bertanggung jawab mengoperasikan juga penting. Sebelum dipakai kan ada dicek dulu dong ya, dipastikan dulu dong. Kalau memang ada bagian-bagian yang terasa lemah, kurang, kenapa jalan? Ini pertanyaannya. Tapi tunggu dulu, saya percaya untuk proyek sebesar ini, maka alat seperti ini ada ahli khusus. Dan Undang-Undang Jasa Konstruksi itu menekankan ini ahli spesialis, yang beda dengan pelaksana konstruksi. Nah ini kita perlu cermati sama-sama untuk ini ya. Baik, Profesor Manlian, ada yang menarik sekali yang tadi Anda sampaikan bahwa teknologi yang digunakan di MRT kita adalah barangkali yang terbaik di dunia. Tapi dalam prosesnya ada banyak masalah, ada kecelakaan dan sejenisnya, ada human error atau alat yang rusak. Apakah nantinya ketika sudah jadi tidak akan menimbulkan masalah menurut Anda? Kita tahan dulu sebelum dijawab, ada penelpon, kita dengarkan dulu pertanyaannya. Selamat sore. Iya, selamat sore.
selamat sore. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Pak Efren di Sorong, Papua. Baik, silahkan pertanyaannya. Iya, yang saya lihat begini. Nah, iya, ini tanya mungkin saran saya. Kebetulan saya orang keselamatan kesehatan kerja. Nah, jadi saya terlihat ini terlalu mengabaikan keselamatan kesehatan kerjanya. Apalagi proyek itu kan sudah ditenderkan di subnya lagi kan gitu. Apakah itu dari pihak kontraktor mau mencari keuntungan ataukah bagaimana? Yang kedua, seharusnya orang yang ahli K3-nya, orang yang ahli, jadi dia bisa tahu angkatnya ini berapa ton, keren yang dipakai berapa ton, terus slang-slangnya dan segala macam itu harus diinspeksi ketat. Nah, kebetulan saya juga dari orang kesehatan kerja di Pertamina yang juga mengangkat dengan beban-beban berat yang saya awasin, keren yang dipakai, keren yang bagaimana, terus keren itu dia itu memang safe atau tidak gitu. Jadi itu diuji dulu kerennya untuk diangkat. Jadi tidak sembarangan saja gitu. Baik. Yang kedua, saya lihat di konstruksi terlalu mengabaikan masalah keselamatan kerja ini. Artinya orang-orang Depnaker yang tahu tentang aspek keselamatan kerja itu harus, karena mereka punya ahli ketiga. Nah, gitu juga. Jadi masalah-masalah konstruksi maupun konstruksi pembangunan jalan, pembangunan bangunan dan segala macam itu harus punya orang ketiga yang certified, yang punya sertifikasi, yang punya kompetensi. Tapi kalau saya lihat di situ tidak ada sama sekali. Betul, saya juga sering ke Jakarta, saya lihat kalau pembangunan pekerjaan jalan dan seperti itu, saya lihat tidak ada. Cuma pakai hanya helm, pasang situ aspek keselamatan, tapi tidak pernah sosialisasinya, tidak pernah safety talk-nya. Baik, terima kasih. Tidak pernah. Terima kasih Pak Efren, kita sudah menangkap beberapa pertanyaannya. Silakan ditanggapi dulu, Prof. Manlian. Baik, Ayu. Terima kasih Bapak yang di Papua. Pertama, saya mau meluruskan dulu istilah pemahaman dulu ya. Kita berkali-kali sebutkan K3, K3. K3 itu berbasis manusia. Jadi, urusan K3 berbasis manusianya. Pertanyaannya adalah, ini urusan keselamatan konstruksi. Berarti urusan juga dengan alat, urusan dengan sistem, urusan dengan metode, urusan dengan manusia. Jadi sebenarnya bukan cuma K3 istilah di sini. Ini berkali-kali saya lihat di media, ini urusan keselamatan konstruksi. Baik, kita fokus ke K3. Berarti manusianya. Nah, ini kita lihat manusianya. Tadi disampaikan kalau memang dia ahli, dia mampu dong. Ya. Kenapa ini jalan terus? Dia tahu kualitas alatnya. Dia tahu ininya. Pertanyaannya, apakah memang yang bekerja pada saat itu adalah yang memang benar-benar ahli atau pengganti? Ya, tidak bisa sertifikasi digantikan. Ya, kalau memang ada A plusnya, ada shift-nya, diatur itu. Jadi kalau kita mengabaikan, bukan saja mengabaikan K3 ini. Ini mengabaikan keselamatan kerja, keselamatan konstruksi, dan berdampak kepada yang lain. Baik, Prof. Terakhir singkat saja, ini dari segala permasalahan yang terjadi dalam proses pembangunan, apakah nanti ketika sudah jadi produknya tidak akan ada masalah, hasilnya tidak dipengaruhi dari semua masalah yang ada? Kalau sebagai penutup ini, ada beberapa hal yang ingin saya tekankan. Yang pertama adalah kita memerlukan komitmen yang sangat tinggi terhadap keselamatan konstruksi. Semua pihak. Tidak cuma satu kementerian, ini nasional. Ini menjadi gerakan nasional. Kemarin betul saya apresiasi Kementerian PUPR, namun tidak cukup. Kedua, terintegrasi. Dan kalau ini menjadi budaya yang sangat baik ya Ayu, yang memang care, peduli terhadap keselamatan kerja, keselamatan konstruksi, ini sangat baik. Dan juga tolong dioptimalkan mengenai kontrak. Semua itu kita lihat dari situ. Baik, terima kasih Prof. Manlian sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Baik Ayu.